Kali ini gue akan membahas alur cerita film Drive, yaitu salah satu film favorit gue. So, check it out. Pengemudi yang tidak disebutkan namanya bekerja sebagai mekanik, stuntman, stunt driver, dan juga supir untuk pelarian para kriminal di Los Angeles, California. Semua pekerjaannya diberikan oleh pemilik toko mobil, yaitu Shannon. Suatu saat, Shannon ini membujuk mafia Yahudi, Bernie dan Nino, untuk membeli mobilnya buat balapan. Setelah mempertimbangkannya, Bernie pun setuju. Nah, setelah bertugas menjadi supir bagi perampok di suatu malam, pengemudi bertemu tetangganya di apartemen barunya, yaitu Irene dan putranya yang masih kecil, Benicio. Semakin lama, pengemudi dan Irene menjadi dekat. Mereka sering berkendara bareng, pergi ke sungai, dan sudah sampai berpegangan tangan. Tetapi, hubungan mereka terhalang ketika suami Irene, Standard Gabriel, dibebaskan dari penjara. Setelah pertemuan pertama yang awkward, pengemudi dan Standard kemudian menjadi teman. Nah, ternyata Standard ini memiliki utang yang berupa uang perlindungan saat dia di penjara. Karena belum sanggup membayar, dia dipukuli oleh gangster Albania bernama Cook, yang kemudian memaksa Standard untuk merampok uang di toko pegadaian sebesar $40.000 untuk melunasi utangnya. Cook juga memaksa si Benicio untuk mengantongi peluru miliknya sebagai simbol kalau ayahnya gagal, dia dan ibunya dalam bahaya. Setelah mengetahui hal ini, pengemudi yang mengkhawatirkan keselamatan Irene dan Benicio menawarkan bantuan untuk menjadi supir Standard saat merampok. Di saat perampokan, Standard ditemani oleh anak buah Cook yang bernama Blanche. Di toko pegadaian, Standard dan Blanche memulai perampokan dan masuk ke dalam toko. Nah, pengemudi yang menunggu di mobil melihat mobil mencurigakan baru aja datang dan ikut memarkirkan mobil di parkiran toko. Beberapa menit kemudian, Blanche lebih dulu keluar dari toko dan masuk ke mobil membawa tas yang udah berisi uang. Gak lama setelahnya, Standard keluar, tetapi dia ditembak dan dibunuh oleh pemilik pegadaian. Melihat kejadian tersebut, pengemudi dan Blanche langsung kabur. Mereka juga dikejar oleh mobil mencurigakan tadi. Setelah kejar-kejaran mobil yang menegangkan, pengemudi bersembunyi bersama Blanche di sebuah motel, di mana dia mengetahui dari berita di TV kalau pemilik pegadaian mengklaim kalau Standard melakukan perampokan tersebut sendirian dan tidak ada uang yang dicuri dari toko pegadaian. Merasa ada yang aneh, pengemudi menampar dan mengancam akan melukai Blanche jika dia berbohong soal ketidaktahuannya mengenai kedatangan mobil yang mengejar mereka. Blanche pun mengaku kalau tas tersebut berisi $1 juta dan bukan $40.000 doang. Dia juga mengaku kalau dia dan Cook berencana untuk mencuri kembali uang itu untuk diri mereka sendiri dengan menggunakan mobil yang mencurigakan tadi. Tapi saat Blanche pergi ke toilet, dia ditembak oleh salah satu anak buah Cook. Pengemudi yang melihat hal itu dengan sadis menusuk pria tersebut, lalu membunuh anak buah Cook lainnya yang juga ikut datang ke motel. Setelah itu, si pengemudi mengambil tas yang berisi uang dan melarikan diri. Saat pergi ke toko mobil, Shannon menawarkan untuk menyembunyikan uang itu, tetapi pengemudi menolaknya. Pengemudi yang emosi pun memburu Cook di strip club, mengancam akan membunuhnya, lalu mencokokinya dengan peluru yang telah dia berikan kepada Benicio sebelumnya. Cook kemudian mengungkapkan kalau Nino lah dalang di balik perampokan tersebut. Pengemudi menelpon Nino dan meminta bertemu untuk memberikan tas berisi uang $1 juta. Tetapi Nino menolak tawaran uangnya dan malah
mengirim pembunuh bayaran ke gedung apartemen si pengemudi. Di apartemen, pengemudi memberitahu Irene tentang keterlibatannya dengan kematian suaminya dan mengajaknya untuk melarikan diri bersamanya. Pengemudi juga menawarkan memberikan uang 1 juta dolarnya kepada Irene supaya dia bisa kabur dan tinggal bersamanya. Tetapi Irene menamparnya karena dia tersinggung dengan tawaran tersebut. Pintu lift terbuka dan mereka berdua pun memasuki lift. Nah, di dalam lift, pengemudi memperhatikan pria di sampingnya menyembunyikan senjata di jasnya dan menyadari kalau pria tersebut adalah pembunuh bayaran yang dikirim Nino. Saat lift sedang turun, si pengemudi mencium Irene, yang sepertinya itu merupakan ciuman selamat tinggal. Setibanya di basement, Irene keluar dari lift, sementara pengemudi secara brutal menginjak-injak si pembunuh bayaran sampai mati, membuat Irene ketakutan dan ngeri. Pintu lift pun menutup di antara mereka. Mengetahui kalau seseorang pasti telah membocorkan keberadaannya kepada Nino, pengemudi menuduh Shannon. Shannon kemudian ngaku sebelumnya dia menjelaskan kepada Nino kalau si pengemudi berniat untuk memberikan uang rampokan kepadanya, asalkan Irene selamat. Mendengar kalau Shannon menyebutkan nama Irene kepada Nino, pengemudi marah dan menyuruhnya untuk melarikan diri, karena Shannon dan Irene akan menjadi target incaran. Di restoran pizzanya, Nino mengungkapkan kepada Bernie kalau uang 1 juta dolar yang dipegang si pengemudi adalah milik mafia Itali yang menyimpan uang tersebut di Pegadaian dengan rencana menggunakan untuk mendirikan operasi baru. Mengetahui kalau siapapun yang terkait dengan perampokan tersebut dapat membawa mafia Itali menemukan mereka harus membunuh semua orang yang terlibat. Bernie kemudian memperingatkan Nino kalau mencuri dari mafia Itali adalah hal yang sangat berbahaya. Dia kemudian meyakinkan Bernie untuk mengikuti rencana miliknya, yaitu untuk membunuh semua orang yang terlibat perampokan tersebut. Sebagai permulaan, Bernie pun membunuh Cook yang juga ada di restoran pizza. Di toko mobil, Shannon yang bersiap-siap untuk pergi disamper oleh Bernie yang menanyakan keberadaan si pengemudi. Karena Shannon menolaknya, Bernie menggores nadi di lengannya dengan pisau dan Shannon pun mati. Setelah menemukan mayat Shannon di tokonya, pengemudi pun sangat marah. Dia kemudian menyamar dengan topeng karet stuntman miliknya, lalu mengikuti Nino dari restoran pizza ke Pacific Coast Highway, lalu menabrakkan mobilnya sampai ke pantai. Dia kemudian mengejar Nino yang mencoba kabur dan menenggelamkannya di lautan. Pengemudi kemudian menelpon Irene untuk memberitahunya kalau dia tidak akan pernah bisa kembali dan mengatakan kalau berada di dekatnya dan Benicio adalah bagian terbaik dalam hidupnya. Keesokan harinya, pengemudi bertemu dengan Bernie yang berjanji kalau Irene akan aman jika dia menyerahkan uangnya. Setelah memberikan uangnya, Bernie menusuk perut si pengemudi. Nah, si pengemudi pun langsung membalas dengan menusuk Bernie sampai mati. Untungnya, si pengemudi selamat dari luka tusukannya dan pergi meninggalkan tas berisi uang di samping mayat Bernie. Beberapa lama kemudian, Irene kembali ke apartemen dan mengetuk pintu kamarnya si pengemudi, tetapi tidak ada jawaban. Tentunya karena si pengemudi telah meninggalkan kota. Nah, karena Bernie adalah orang terakhir yang mengetahui keberadaan Irene dan Benicio pun aman. Dan itu yang terpenting bagi si pengemudi. Lalu film pun selesai. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa pemilik Pegadaian ngomong di berita
kalau pelaku perampokan cuma satu? Jawabannya, karena uang tersebut merupakan uang mafia Italia yang mengerikan. Nah, pemilik pegadaian tahu kalau misalnya dia nyebutin perampoknya lebih dari satu, mereka akan mencari perampok lainnya yang kabur. Dan bisa-bisa uang 1 juta dolar yang merupakan hasil kejahatan dari para mafia akan terungkap. Sedikit review dari gua. Film ini merupakan salah satu film favorit gua karena film ini menurut gua bagus di semua aspek. Plotnya, scoringnya yang membuat film ini makin menegangkan, sinematografinya, dan akting para pemainnya, terutama Ryan Gosling yang berperan sebagai pengemudi yang kalem tapi mematikan. Gue juga suka dengan atmosfer yang diberikan oleh sutradara di film ini. Kesadisan yang ditunjukkan oleh beberapa karakter di film ini juga berhasil membuat adegan menegangkan di film ini menjadi berhasil. Film ini berhasil membuat gua juga nonton film ini sampai 4 kali. Dan karena itu, gua ngasih skor untuk film ini 8,5. So, itulah alur cerita film Drive. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gua selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.